Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah seorang jamaah haji yang mendapat azab sangat mengerikan. Dosa apa yang dia perbuat hingga sampai seperti ini? Simak kisahnya sampai selesai. Jangan lupa tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar agar kelak kita dijauhkan dari perbuatan buruk dan mendapat syafaat di padang mahsyar. Amin. Sore itu, suasana di Masjidil Haram begitu tenang. Namun ada yang aneh menggelayuti hati Hartono. Kepalanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Dia mengerutkan dahi, mencoba mengabaikan perasaan tidak biasa itu. Mungkin karena udara panas, pikirnya, sambil terus berjalan di tengah kerumunan jamaah haji yang memadati area tawaf. Langit-langit masjid yang megah terlihat seolah menatapnya, dengan tiang-tiang besar yang menegaskan betapa kecilnya ia di hadapan Allah. Ini adalah perjalanan hidupnya yang paling dinanti, perjalanan yang ia harapkan akan memberikan ketenangan setelah bertahun-tahun bergulat dengan dunia bisnis. Namun, keheningan itu terpecah oleh perasaan aneh yang tiba-tiba menyerang. Sesuatu yang menyesak di tenggorokan Hartono, menyebar seperti benang halus yang merambat cepat ke seluruh tubuhnya. Begitu ia menoleh ke samping, pandangannya tertuju pada dirinya sendiri di kaca dinding masjid. Wajahnya bukan lagi wajah yang ia kenal. Dia melihatnya dengan mata yang terbelalak, tidak bisa percaya. Kepala Hartono berubah menjadi kepala tikus besar, bulu abu-abu dan lebat menggantikan rambut hitamnya yang biasa. Mata kecilnya berkilat seperti manik-manik hitam dan telinganya membesar. Tubuhnya tampak seperti manusia biasa, tetapi wajahnya kini berubah menjadi binatang yang memalukan. Tidak mungkin, bisik Hartono dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah halusinasi. Tapi saat tangannya menyentuh wajahnya, ia merasakan bulu lembut dan kasar yang menempel di kulitnya. Perlahan, dia menyadari bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Suara orang-orang di sekitarnya mulai terdengar samar, seperti gelombang suara yang terdistorsi. Matanya mulai berkunang-kunang. Di kejauhan, ia melihat beberapa jamaah mulai berbisik dan menunjuk ke arahnya. Ketakutan mulai menghantui dirinya. Ia berlari ke pinggir masjid, berusaha menenangkan dirinya. Hartono merasakan kepalanya berputar semakin cepat. Seakan dunia di sekelilingnya mulai bergerak dalam kecepatan yang tak bisa ia kontrol. Ia berusaha menenangkan diri, menarik napas panjang, dan berusaha membuang perasaan paniknya. Tapi seiring dengan setiap detik yang berlalu, perasaan aneh itu semakin kuat. Kenapa? Kenapa ia yang dipilih untuk merasakan penderitaan ini? Ia merasa begitu terasing, begitu berbeda. Seolah dunia yang selama ini ia kenal telah berubah menjadi sesuatu yang asing dan penuh ancaman. Selama ini, ia selalu merasa bahwa segala sesuatu dalam hidupnya bisa ia atur. Bisnis yang ia bangun sejak puluhan tahun lalu telah menjadikannya pria kaya raya, dikenal oleh banyak orang, dan memiliki pengaruh yang kuat di komunitas bisnis. Hartono merasa bahwa ia memiliki segalanya, status, kekayaan, kehormatan. Ia adalah simbol keberhasilan. Semua tantangan besar yang ia hadapi, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan pribadi, akhirnya bisa ia atasi dengan kekuatan, kecerdasan, dan ketekunan. Namun, kali ini, perubahan yang terjadi pada tubuhnya terasa seperti pukulan telak yang datang begitu mendalam, bahkan lebih keras daripada masalah apapun yang pernah ia hadapi. Sebagai seorang pengusaha, Hartono terbiasa untuk melihat dunia dengan cara yang praktis. Setiap masalah pasti memiliki solusi, dan solusi itu bisa dicapai dengan perencanaan yang matang, pemikiran logis, dan kerja keras. Tapi ini berbeda. Bagaimana ia bisa memecahkan masalah seperti ini? Masalah yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia alami. Tubuhnya berubah, fisiknya menjadi sesuatu yang tidak ia kenali. Dan ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan strategi bisnis atau konsultasi dengan para ahli. Ini adalah ujian yang jauh lebih dalam. Ketika ia berdiri di depan kaca masjid, melihat pantulan dirinya yang kini bertubuh manusia dengan kepala tikus,
rasa malu menyelimuti dirinya. Ia merasa dihina, direndahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Semua penghargaannya, semua kerja kerasnya, seolah tidak berarti apa-apa di hadapan perubahan ini. Apa artinya kekayaan dan kekuasaan jika tubuhnya sendiri tak lagi bisa ia kendalikan? Ia merasa seperti seorang pria yang telah mencapai puncak kesuksesan, hanya untuk jatuh begitu dalam-dalam sekejap. Apakah aku pantas mendapatkannya? Bisik Hartono lagi, kali ini dengan suara yang lebih lemah. Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, seakan tidak ada jawaban yang bisa memuaskan. Apakah ini adalah bentuk hukuman? Apakah Tuhan memberinya cobaan seperti ini karena dosa-dosanya yang selama ini tersembunyi? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit, kebingungan, dan ketakutan yang mendalam. Sejak dulu, Hartono selalu menganggap dirinya seorang yang kuat. Namun kali ini, rasa ketidakberdayaan yang ia rasakan begitu tajam, lebih tajam daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi seiring dengan meningkatnya rasa ketakutan dan kebingungannya, tubuhnya mulai gemetar. Ia merasa dunia seperti berputar sangat cepat, membawanya ke tempat yang tak ia kenali. Rasa tak terkontrol itu seperti membawanya dalam sebuah lorong gelap yang tak ada ujungnya. Kenapa ini harus terjadi padanya? Bukankah ia sudah berusaha menjalani hidup yang baik, menjalani ibadah haji dengan penuh ketulusan? Ia berharap mendapatkan kedamaian batin, sebuah kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya. Selama bertahun-tahun, ia telah merasa jauh dari Tuhan. Bahkan meskipun ia beribadah, ada perasaan kosong dalam dirinya, seperti ada yang hilang. Ia berharap haji ini akan membawa jawaban, membawa ketenangan. Tetapi, yang ia dapatkan justru sebuah ujian yang bahkan lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Hatinya tergerak oleh rasa penasaran yang semakin dalam. Apakah ini adalah cobaan Tuhan untuk menguji sejauh mana ia bisa bertahan? Apa yang harus ia lakukan untuk mencari jalan keluar dari ujian ini? Sejak pertama kali ia menyadari bahwa tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang begitu memalukan, perasaan tak berdaya itu mulai menguasai dirinya. Tetapi, dalam kesepian dan rasa malu yang menyelimutinya, ada perasaan lain yang muncul, sebuah rasa ingin tahu yang menggelitik. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Apa makna dari perubahan ini? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa seperti kehilangan arah, terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia pahami. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam di balik perubahan ini. Perasaan tidak terima ini justru mendorongnya untuk mencari jawaban, untuk memahami lebih jauh mengapa ia diberikan ujian yang begitu besar. Hartono menyadari bahwa selama ini, ia telah hidup dengan cara yang sangat egois. Ia telah mengejar kekayaan dan kesuksesan tanpa benar-benar memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia bisnis yang keras, ia selalu berusaha menjadi yang teratas, mengalahkan pesaing-pesaingnya tanpa banyak pertimbangan moral. Bahkan dalam hidup pribadinya, ia pernah mengorbankan hubungan dengan orang-orang yang ia cintai demi ambisinya. Ia terlalu fokus pada diri sendiri dan pada pencapaian pribadi, hingga akhirnya ia lupa akan hal-hal yang lebih penting. Tidak mungkin aku pantas menerima perubahan seperti ini, gumamnya, menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya. Tapi, apakah ini pertanda aku harus berubah? Ada sesuatu yang lebih dalam yang memaksa Hartono untuk menghadapi kenyataan ini. Perubahan fisiknya, yang begitu mengejutkan, mungkin tidak hanya soal tubuh. Mungkin ini adalah cara untuk mengingatkan dirinya bahwa ia harus berubah dalam cara yang lebih fundamental. Perubahan yang datang bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang hati dan pikiran. Dalam kesendiriannya di tengah kerumunan haji, dengan perasaan malu dan bingung yang menghantuinya, Hartono mulai merenung. Tuhan tidak memberi ujian ini tanpa alasan. Mungkin inilah saatnya untuk benar-benar memulai perubahan sejati dalam dirinya. Perubahan yang lebih dalam daripada hanya sekadar melakukan ibadah atau mencari kedamaian batin.
Perubahan yang melibatkan pengakuan terhadap semua kesalahan yang telah ia buat sepanjang hidupnya. Hartono mulai menatap ke dalam dirinya sendiri, mencari jawaban dari perasaan takut dan cemas yang membelenggunya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi lebih dari itu, ia juga ingin mencari cara untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan mungkin ia harus berjuang untuk bisa kembali menjadi manusia biasa. Namun, di balik ketakutan dan kebingungannya, ada sebuah harapan kecil yang muncul, harapan bahwa dengan pengakuan dan perubahan, ia bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hari-hari setelah peristiwa aneh itu di Masjidil Haram berjalan lambat bagi Hartono. Ia lebih sering merenung sendirian, berusaha memahami mengapa Tuhan memberinya ujian ini. Terkadang, rasa cemas itu datang kembali, menggelayuti pikirannya, menghantui malam-malam yang sepi. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Dalam kesendirian itu, Hartono akhirnya menyadari satu hal penting. Ujian ini bukan tentang seberapa besar fisiknya berubah, tetapi tentang seberapa besar hatinya dapat berubah. Perubahan fisik yang ia alami adalah sebuah simbol, bukan hanya tentang dirinya yang tampak berbeda di luar, tetapi tentang bagaimana ia bisa berubah dari dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasakan apa yang selama ini hilang, kesadaran akan dirinya sendiri. Perjalanan panjang yang harus ia tempuh baru saja dimulai, dan ia tahu itu akan penuh tantangan. Tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena ia tahu bahwa hanya dengan menerima kenyataan dan berubah, ia bisa benar-benar mendapatkan kedamaian batin yang ia cari selama ini. Hari-hari berlalu, dan Hartono mulai belajar untuk menghadapi kenyataan bahwa perubahan yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Ia terus berjalan mengelilingi kota Makkah, merasakan bagaimana setiap langkahnya seolah membawa beban yang lebih berat. Dalam kerumunan jamaah haji yang beribadah dengan penuh ketulusan, ia merasa semakin terasing. Seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkannya dari mereka, orang-orang yang datang dengan niat murni dan hati yang bersih. Sementara itu, ia merasa seperti seorang penipu. Apakah Tuhan memang memilihnya untuk ujian ini karena kesalahan-kesalahan yang telah ia buat di masa lalu? Atau, apakah ini cara Tuhan mengingatkannya akan kesombongannya yang selama ini ia tutupi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Meskipun ia tidak bisa berbicara tentang perubahan yang terjadi pada dirinya dengan siapapun, karena ketakutannya akan reaksi orang-orang, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia merasa semakin kecil dan rapuh. Suasana di Masjidil Haram yang begitu suci justru semakin membuatnya merasa asing. Ia tidak bisa menghindari pandangan orang-orang yang terkadang curiga atau merasa aneh melihat penampilannya. Hartono mulai merasa bahwa dirinya adalah pusat perhatian yang tidak diinginkan. Setiap langkahnya di tempat suci itu terasa penuh tekanan. Tidak ada tempat yang lebih jauh dari kenyataan selain berada di tempat yang penuh dengan pengharapan, tetapi dirinya justru terperangkap dalam ketakutan dan kebingungannya. Di setiap putaran tawaf yang ia lakukan, Hartono merasa semakin tidak nyaman. Tubuhnya, yang kini bertubuh manusia berkepala tikus, seolah menjadi pengingat yang keras bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Selama ini, ia selalu percaya bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki dengan usaha dan kerja keras. Tetapi kini, ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Maka, muncul pertanyaan yang semakin mendalam, apakah Tuhan sudah tidak lagi peduli padaku? Pertanyaan ini terus menghantuinya, mengguncang keyakinannya, meruntuhkan semua fondasi yang selama ini ia bangun. Seperti sebuah gelombang besar yang datang tanpa bisa dihentikan, rasa cemas itu terus menggelora dalam dirinya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi kenyataannya semakin jauh dari harapan. Setiap kali ia melangkah, bayangannya di kaca masjid, dengan kepala tikus yang menyeramkan, membuatnya merasa semakin terasing dari dunia ini.
Tidak hanya fisiknya yang berubah, tetapi batinnya pun merasa semakin jauh dari kedamaian yang ia impikan. Apakah aku masih bisa diterima oleh Tuhan? Hartono bertanya dalam hati, merasakan beban yang luar biasa. Namun, semakin ia bertanya, semakin ia merasa jawabannya tidak pernah datang. Ketakutan itu menyelimuti dirinya, tidak hanya takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi juga takut akan diri sendiri, takut akan apa yang telah ia lakukan di masa lalu yang mungkin telah membawa dirinya pada titik ini. Beberapa malam, Hartono tak bisa tidur. Ia sering terjaga, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Bagaimana caranya agar ia bisa bertobat dan memperbaiki hidupnya? Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti muncul di benaknya. Orang-orang yang ia bohongi, yang ia abaikan demi ambisinya. Hartono tahu bahwa meskipun ia ingin berubah, perubahan ini tidaklah mudah. Satu-satunya cara untuk bisa kembali ke jalan yang benar adalah dengan menghadapi masa lalu yang selama ini ia coba hindari. Suatu malam, setelah melaksanakan ibadah, ia duduk di pojok Masjidil Haram sendirian. Hanya suara bisikan doa dan lantunan Al-Quran yang terdengar di sekitarnya. Tiba-tiba, suara lembut menyapanya. Seorang pria tua mendekat, seorang jamaah haji yang tampaknya sudah berusia lanjut. Wajahnya penuh kedamaian dan kebijaksanaan, dengan tatapan yang tenang. "Anak muda," kata pria itu, suara lembut namun penuh makna, "apa yang membuatmu begitu gelisah?" Tak ada yang lebih baik dari Tuhan untuk memberi ketenangan dalam hati. Hartono terkejut mendengar suara itu, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. "Apa yang terjadi padaku, Pak? Mengapa saya berubah seperti ini? Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu tersenyum dan duduk di samping Hartono. Dengan sabar, ia berkata, "Perubahan adalah bagian dari ujian hidup, Nak. Tuhan tidak memberikan ujian kepada hambanya tanpa tujuan. Apa yang kamu alami adalah cara Tuhan mengingatkanmu untuk kembali ke jalan yang benar." Hartono menatap pria tua itu dengan penuh rasa penasaran. "Tetapi bagaimana saya bisa kembali ke jalan yang benar? Saya merasa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan." Pria itu menepuk bahu Hartono dengan lembut. "Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, Nak. Terkadang, kita harus mengalami perubahan yang besar dan menakutkan untuk benar-benar menyadari kesalahan kita. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari kesempatan untuk berubah. Tuhan selalu memberi jalan bagi mereka yang ingin bertobat." Hartono merasa ada sesuatu yang dalam-dalam kata-kata pria tua itu. Ia merasa seolah ada cahaya yang mulai menyinari jalan yang gelap dalam hatinya. Namun, rasa takut dan kecemasan tetap menghantui pikirannya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika perubahan ini hanya sementara? Bagaimana jika ia tidak bisa mengatasi ujian ini? Tidak ada yang bisa tahu masa depan, Nak, pria itu melanjutkan. Namun, selama kamu memiliki niat yang tulus dan berusaha untuk berubah, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Yang terpenting adalah kamu tidak menyerah. Kata-kata itu menggema di hati Hartono. Tiba-tiba, ia merasa lebih tenang. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuknya, kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hari berikutnya, setelah pertemuan dengan pria tua itu, Hartono merasa sedikit lebih kuat. Meskipun tubuhnya masih mengalami perubahan yang tak bisa ia jelaskan, hatinya mulai merasakan sebuah kedamaian kecil yang tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia mulai merasa bahwa mungkin ada harapan setelah semua cobaan ini. Namun, saat Hartono kembali ke penginapan untuk beristirahat, ia mendapati sebuah pesan yang datang dari seseorang yang tidak ia kenal. Pesan itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Jika kamu ingin tahu mengapa tubuhmu berubah, lihatlah masa lalumu dengan lebih dalam. Keputusan-keputusan yang kamu buat, orang-orang yang kamu lukai, semuanya berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang." Hartono terkejut membaca pesan tersebut.
Siapa yang mengirimkannya? Dan apa maksudnya? Apakah ini petunjuk dari Tuhan untuk mengungkapkan alasan di balik perubahan ini? Kecemasannya kembali muncul. Apakah ada rahasia dalam dirinya yang selama ini ia coba sembunyikan? Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan agar ia tidak lagi menutup mata terhadap masa lalu yang telah lama ia lupakan. Hartono merasa ada yang semakin mendalam di balik semua ini. Ia tahu bahwa untuk bisa berubah, ia harus menggali lebih dalam lagi, bukan hanya tentang perubahan fisiknya, tetapi juga tentang masa lalu yang selama ini ia coba hindari. Dan seperti itulah, perjalanan Hartono berlanjut, semakin penuh dengan ketegangan, kebingungan, dan sebuah twist yang tak terduga. Hartono tak bisa tidur semalaman. Pesan yang ia terima sebelumnya terus mengganggu pikirannya, seolah sebuah teka-teki yang harus ia pecahkan. Malam itu, ia merasakan ketegangan yang begitu kuat, seolah seluruh dunia ini berada di ujung jurang. Ia duduk di kursi kamar penginapannya, menatap layar ponsel dengan penuh cemas, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan yang tak terduga pada dirinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam pesan itu. Ia harus menggali masa lalunya. Mungkin, jika ia bisa memahami apa yang telah terjadi, ia bisa menemukan cara untuk mengubah nasibnya dan mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula. Tetapi, bagaimana ia bisa melakukan itu tanpa mengingatkan dirinya akan masa lalu yang begitu gelap? Keesokan harinya, Hartono memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi, jauh dari keramaian kota, untuk merenung dan mencoba menggali ingatannya. Di sebuah taman yang tenang di dekat Masjidil Haram, ia duduk di bawah pohon, menyandarkan tubuhnya pada dahan yang kokoh. Ia mulai memikirkan kembali langkah-langkah besar yang telah ia ambil dalam hidupnya. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benaknya, sebuah peristiwa yang sudah lama ia lupakan. Ia teringat akan sebuah keputusan yang mengubah jalannya hidup. Beberapa tahun yang lalu, ketika Hartono berada di puncak kesuksesan, ia membuat sebuah keputusan besar dalam dunia bisnis yang menyangkut sebuah investasi dengan seorang rekan bisnis yang ternyata tidak bisa dipercaya. Hartono telah mengabaikan banyak peringatan dan memilih untuk memaksakan kesepakatan itu demi keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak orang yang dirugikan, termasuk seorang rekan kerja yang telah lama ia anggap sebagai teman. Hartono menyadari bahwa, pada waktu itu, ia sangat mengutamakan keuntungan dan tidak memikirkan akibat dari tindakannya. Salah satu korban dari kesepakatan itu adalah seorang ibu muda yang kehilangan rumahnya karena utang yang timbul akibat investasi bodong yang dilakukan oleh perusahaannya. Hartono masih ingat jelas bagaimana wajah ibu itu penuh kesedihan dan kebingungan. Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak pada saat itu, karena terjebak dalam ambisi pribadinya. Kini, ia menyadari bahwa keputusan tersebut mungkin telah menebarkan benih-benih kesalahan yang berbuah pada perubahan yang ia alami saat ini. Hartono merasa cemas, namun juga marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak pernah menyadari dampak dari perbuatannya? Mengapa ia tidak bisa melihat bahwa sikap egoisnya akan membawa konsekuensi yang besar? Rasa malu dan penyesalan memenuhi dirinya. Ia sadar bahwa perubahan fisik yang terjadi pada dirinya mungkin adalah gambaran dari kegagalan moral yang telah ia lakukan selama ini. Tuhan seolah menunjukkan kepadanya bahwa ia harus menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri, tentang keputusan-keputusan yang telah ia ambil, tentang orang-orang yang ia abaikan, dan tentang segala sesuatu yang ia abaikan demi kesuksesan duniawi. Saat itu, Hartono merasa terhimpit oleh kesalahannya sendiri. Namun, di tengah perasaan itu, muncul sebuah pertanyaan dalam dirinya yang lebih besar. Apakah ini memang azab dari Tuhan? Atau, mungkin, ini adalah kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki semuanya? Tiba-tiba, rasa takutnya mulai memudar. Rasa penyesalannya menjadi lebih terang, seolah membuka jalan menuju perubahan. Hartono merasa bahwa, meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, ia masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Perubahan fisik ini mungkin adalah cara Tuhan mengingatkannya untuk merubah dirinya secara menyeluruh, tidak hanya pada luarannya,
tetapi juga pada batinnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam pesan itu. Ia harus menggali masa lalunya. Mungkin, jika ia bisa memahami apa yang telah terjadi, ia bisa menemukan cara untuk mengubah nasibnya dan mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula. Tetapi, bagaimana ia bisa melakukan itu tanpa mengingatkan dirinya akan masa lalu yang begitu gelap? Keesokan harinya, Hartono memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi, jauh dari keramaian kota, untuk merenung dan mencoba menggali ingatannya. Di sebuah taman yang tenang di dekat Masjidil Haram, ia duduk di bawah pohon, menyandarkan tubuhnya pada dahan yang kokoh. Ia mulai memikirkan kembali langkah-langkah besar yang telah ia ambil dalam hidupnya. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benaknya, sebuah peristiwa yang sudah lama ia lupakan. Ia teringat akan sebuah keputusan yang mengubah jalannya hidup. Beberapa tahun yang lalu, ketika Hartono berada di puncak kesuksesan, ia membuat sebuah keputusan besar dalam dunia bisnis yang menyangkut sebuah investasi dengan seorang rekan bisnis yang ternyata tidak bisa dipercaya. Hartono telah mengabaikan banyak peringatan dan memilih untuk memaksakan kesepakatan itu demi keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak orang yang dirugikan, termasuk seorang rekan kerja yang telah lama ia anggap sebagai teman. Hartono menyadari bahwa, pada waktu itu, ia sangat mengutamakan keuntungan dan tidak memikirkan akibat dari tindakannya. Salah satu korban dari kesepakatan itu adalah seorang ibu muda yang kehilangan rumahnya karena utang yang timbul akibat investasi bodong yang dilakukan oleh perusahaannya. Hartono masih ingat jelas bagaimana wajah ibu itu penuh kesedihan dan kebingungan. Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak pada saat itu karena terjebak dalam ambisi pribadinya. Kini, ia menyadari bahwa keputusan tersebut mungkin telah menebarkan benih-benih kesalahan yang berbuah pada perubahan yang ia alami saat ini. Hartono merasa cemas, namun juga marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak pernah menyadari dampak dari perbuatannya? Mengapa ia tidak bisa melihat bahwa sikap egoisnya akan membawa konsekuensi yang besar? Rasa malu dan penyesalan memenuhi dirinya. Ia sadar bahwa perubahan fisik yang terjadi pada dirinya mungkin adalah gambaran dari kegagalan moral yang telah ia lakukan selama ini. Tuhan seolah menunjukkan kepadanya bahwa ia harus menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri, tentang keputusan-keputusan yang telah ia ambil, tentang orang-orang yang ia abaikan, dan tentang segala sesuatu yang ia abaikan demi kesuksesan duniawi. Saat itu, Hartono merasa terhimpit oleh kesalahannya sendiri. Namun, di tengah perasaan itu, muncul sebuah pertanyaan dalam dirinya yang lebih besar. Apakah ini memang azab dari Tuhan? Atau, mungkin, ini adalah kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki semuanya? Tiba-tiba, rasa takutnya mulai memudar. Rasa penyesalannya menjadi lebih terang, seolah membuka jalan menuju perubahan. Hartono merasa bahwa, meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, ia masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Perubahan fisik ini mungkin adalah cara Tuhan mengingatkannya untuk merubah dirinya secara menyeluruh, tidak hanya pada luarannya, tetapi juga pada batinnya.